Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang brush yang aku pakai di setiap makeup tutorial yang aku bikin. Dan video kali ini dibuat karena aku terinspirasi dari pertanyaan teman-teman di komen video YouTube aku atau komen di Instagram. Bahkan ada juga sampai ngedirect message ke Instagram aku tanya, "Kak, pakai brush apa sih? Mereknya apa? Harganya berapa?" Nah, di sini aku akan ngebahas detail penjelasannya, tapi mungkin nggak akan terlalu panjang, sesingkat-singkatnya supaya videonya nggak bosen. Kita langsung aja ya. Ya, di sini sebelumnya aku mau ngasih tahu teman-teman bahwa yang namanya brush itu dia terdiri dari dua bahan dasar. Yang pertama adalah natural Bristol, yang kedua adalah synthetic Bristol. Yang natural Bristol atau bulu natural biasanya dia terbuat dari bulu-bulu hewan kayak bulu musang, bulu tupai, bulu kuda poni, bulu kambing, bahkan dari bulu-bulu hewan. Sedangkan synthetic Bristol itu adalah bulu yang serat bulunya itu terbuat dari bulu buatan manusia, kayak dari nilon, taklon, kemudian synthetic hair, kayak gitu. Nah, yang pertama akan aku bahas adalah brush untuk alis, karena kan biasanya kalau aku bikin makeup look, mulai dari alis duluan. Brow brush. Nah, untuk brush alis ini sendiri conditional ya, jadi tergantung kalian pakai produk alis yang kayak gimana. Ya, kalau misalnya teman-teman pakai automatic eyebrow yang kayak gini, yang udah ada produk untuk ngewarnain alisnya, kemudian udah ada spulinya juga, teman-teman nggak perlu yang namanya brush, karena udah lengkap. Untuk ngewarnain alisnya sendiri udah ada, untuk ngebingkainya juga udah ada, dan untuk bikin gradasi warnanya supaya terlihat lebih natural juga udah ada spulinya. Jadi teman-teman nggak butuh yang namanya brush, lebih praktis sih kalau menurut aku. Nah, tapi kalau misalnya di sini teman-teman pakai produk eyebrow yang dari powder atau gel atau pomade atau misalnya pensil alis yang memang belum ada spulinya, teman-teman butuh yang namanya brush. Nah, di sini aku rekomendasiin ini. Ini tuh Sinto Duo mereknya. Nama persis mereknya sama nanti harganya dan beli di mana akan aku tulis di description box. Jadi jangan lupa cek di situ. Ini tuh praktis banget menurut aku karena dia tuh in one. Dia udah ada spulinya dan dia juga udah ada angle brushnya. Angle brushnya ini berfungsi untuk ngepack warna atau ngepack brow produknya ke alis kita untuk sekaligus ngewarnain, sekaligus ngeblend, dan spulinya ini untuk nyikat, untuk bikin gradasi supaya kelihatan natural, untuk ngeblend juga bisa. Jadi menurut aku ini praktis ya. Kemudian di sini aku juga punya brow brush. Ini tuh dari Real Techniques, dari starter setnya Real Techniques yang warna ungu. Nanti mungkin fotonya akan aku selipin di sini. Ini tuh buat alis juga sebenarnya, cuman aku jarang banget pakai ini untuk ngalis. Biasanya aku pakai ini untuk nge-conceal tulang alis, untuk ngebingkai alis aku supaya lebih dramatis, supaya lebih precise. Jadi biasanya aku pakai ini untuk nge-conceal. Misalnya kalau teman-teman yang nggak cabut alis atau nggak cabut bulu alis, biasanya ada di bawahnya yang berantakan, bisa ditutupin pakai concealer, dan aplikasinya bisa pakai ini karena dia tuh ada sudutnya gini, sudutnya diagonal, terus super pipih banget. Jadi menurut aku untuk bikin alis yang presisi, untuk ngoreksi alis teman-teman, ini tuh cocok banget, bagus banget. Next, lanjut aku akan ngebahas yang namanya eyeshadow brush. Pertama-tama aku akan ngebahas base shadow brush dulu. Base shadow brush itu biasanya bentuknya kayak gini, dia tuh pipih. Kalau misalnya dilihat dari pinggir tuh agak pipih gitu. Terus dia juga agak melengkung, ini juga agak melengkung, dan dia berfungsi untuk mengaplikasikan eyeshadow ke seluruh kelopak mata atau ngepack eyeshadow ke kelopak mata kita. Nah, di sini aku pakai base shadow brush dari Real Techniques. Ini tuh dari starter set yang warna ungu yang tadi gabung sama brow brush yang warna ungu juga. Nah, kalau ini dibelinya satuan. Ini Morphe G14 oval brush. Harganya kalau nggak salah 135.000 something. Mungkin nanti tepatnya akan aku tulis di description box. Kemudian lanjut yaitu blending brush. Nah, blending brush di sini bentuknya biasanya fluffy gini dan lebih panjang daripada base shadow brush, cuman dia sama-sama halus. Nah, fungsi dari blending brush itu sendiri adalah untuk membaurkan eyeshadow di bagian kris mata kita. Nah, biasanya kan kita suka bikin ilusi di bagian lipatan kelopak mata ya. Nah, biasanya kan di situ garisnya kasar. Supaya garisnya halus, disitulah peran blending brush. Jadi untuk membaurkan warna eyeshadow supaya kelihatan lebih natural. Terus kalau misalnya teman-teman yang biasanya suka pakai warna eyeshadow lebih dari satu warna supaya warna gradasinya nggak kasar, itu harus di blend atau harus dibaur. Nah, pakai blending brush yang bentuknya kayak gini. Yang ini tuh dari Morphe, ini tuh setnya yang black and white brush set dari Morphe kalau nggak salah. Dan ini tuh elf crease brush. Jadi dia memang untuk blending brush di bagian crease mata atau di bagian kelopak mata dan di bagian lipatan kelopak mata ya, maaf.
Dan ini tuh harganya kalau nggak salah 75.000 dijual satuan gitu, yang gagangnya hitam sama ini recommended banget. Aku suka sama keduanya, nggak kasar, nggak nyakitin di mata, dan dia bisa membaurkan warna dengan baik. Next, lanjut ke eyeliner brush. Biasanya eyeliner brush itu bentuknya runcing, tajam gitu kan. Nah, di sini aku punya beberapa jenis eyeliner brush. Jadi yang ini tuh bentuknya kayak angle brush gitu, kayak tadi buat alis, tapi biasanya aku nggak pakai ini sih, jarang banget dipakai. Ini tuh dari Morphe, setnya dari yang black and white brush set itu. Terus di sini juga ada yang dari Real Techniques. Ini tuh bentuknya tajam gitu, tajam runcing, memang untuk mengaplikasikan eyeliner gel atau liquid, tapi aku juga jarang pakai ini. Kemudian lanjut, ini ada dari Eco Tools. Ini tuh flat brush, flat eyeliner brush. Biasanya aku pakai brush ini tuh untuk bikin eyeliner di bawah mata atau buat nyeimbangin antara warna eyeshadow di bagian kelopak atas sama di bagian bawah. Aku pengen nambahin. Nah, ini tuh biasanya aku gunakan untuk di bagian bawah karena enak banget, presisi banget, dan dia tuh flat gini, tipis, pipih, jadi gampang untuk ngaplikasiin di bawah mata. Untuk ngeblend juga bisa dan nggak kasar, nyaman. Kemudian aku juga ada yang namanya Essence Brush. Ini tuh biasanya aku gunakan untuk naro warna eyeshadow atau naro eyeshadow di bawah mata juga. Bahkan bisa juga digunakan untuk di bagian inner corner karena aku butuh brush yang kecil, jadi biasanya aku pakai ini. Ya, itu tadi brush-brush yang biasanya aku gunakan untuk bikin eye makeup aku. Kita lanjut ke complexion. Nah, di sini kita ke foundation brush. Untuk foundation brush sendiri dia ada dua jenis, ada yang bentuknya kayak gini, pipih dan agak melengkung. Ini tuh dari Morphe, setnya yang black and white brush set itu. Kemudian ini ada yang bentuknya gendut, bulunya padat kayak gini, dan aku sih lebih prefer dan lebih suka pakai ini karena hasilnya lebih flawless. Ini tuh dari Renadol, harganya 150 ribuan, sedangkan yang ini tuh dari Sigma F80 Flat Kabuki, harganya 350 ribu kalau nggak salah, apa 320 ribu, aku lupa. Memang ini lebih mahal. Dan kalau misalnya kalian pengen punya tampilan foundation yang flawless, kalian cukup beli ini aja karena kualitasnya juga nggak jauh beda. Ini juga bagus. Ini tuh berfungsi untuk mengaplikasikan atau meratakan foundation ke seluruh wajah kita. Jadi sebenarnya optional sih, kalau misalnya kamu ngaplikasiin foundation yang lebih suka pakai sponge atau beauty blender, go for it. Tapi di sini aku lebih prefer pakai foundation brush karena dia nggak terlalu nyerap banyak produknya kayak beauty blender. Next ke concealer brush. Concealer brush ini sebenarnya bentuknya sama aja sih sama foundation brush, tapi ini tuh versi mininya. Jadi ada yang pipih melengkung, ada juga yang gendut kayak gini. Cuman aku nggak pernah pakai keduanya. Ini yang satu dari e.l.f. namanya e.l.f. Flawless Concealer Brush karena terlalu kegedean sih buat aku, karena biasanya aku nge-conceal cuman buat di bagian dark circle-nya aja. Kemudian ini untuk yang Morphe ini aku nggak pernah pakai juga. Aku lebih suka pakai namanya Angle Concealer Brush atau ini tuh Morphe G16. Nah, dia bentuknya kayak gini. Dia tuh agak miring gitu, tapi bulunya tetap gendut juga. Dan aku suka pakai ini kenapa? Karena dia itu menjangkau sudut-sudut mata kayak di sini tuh pas banget. Biasanya kan di bagian lekukan ini tuh suka hitam ya, suka hitam, dan aku suka nge-concealnya dari sini terus baru ke bawah mata aku tepuk-tepuk, dan dia tuh bisa juga ke sini. Kalau misalnya eyeshadownya berantakan, aku bisa sekalian ngerapiin. Pokoknya dia ukurannya pas aja sih untuk bawah mata sama untuk ngejangkau sudut-sudut mata kayak gitu. Nah, aku lebih suka pakai ini. Ini tuh Morphe G16, harganya dia dibelinya satuan juga, nggak set. Harganya kalau nggak salah 140 ribuan juga. Nanti tepatnya akan aku tulis di description box. Next, lanjut ke powder brush. Di sini aku punya dari Renadol powder brush, dan ini e.l.f. complexion brush. Biasanya bentuknya fluffy gitu, lembut, lebar, dan agak melengkung di atasnya, nggak yang flat banget gitu. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengaplikasikan loose powder atau setting powder ke seluruh wajah kalian, dan enak banget karena ukurannya yang besar, jadi cepet aja gitu kalau misalnya mau ngeratain powder. Nah, karena aku lebih suka look yang natural dan yang nggak terlalu kelihatan bedakan, aku biasanya selalu mengaplikasikan loose powder atau setting powder menggunakan brush. Kecuali untuk nge-baking atau nge-set concealer di bawah mata, itu aku pakai sponge. Karena biasanya kalau misalnya pakai sponge dengan cara ditepuk-tepuk gitu, itu nanti hasilnya lebih cover daripada pakai brush doang. Kemudian lanjut ke angle contour brush. Di sini aku pakai e.l.f. Angle Blush Brush sebenarnya. Cuman dia biasanya aku gunakan untuk ngekontur wajah aku, bukan untuk ngaplikasiin blush on. Karena bentuknya yang diagonal miring gini, terus bulunya juga halus. Biasanya aku ngekontur pipi pakai ini. Dia juga ukurannya pas dan aku suka. Ini juga dijualnya satuan, kalau nggak salah harganya 75.000. Pokoknya kayaknya hampir semuanya
produk dari e.l.f. itu kalau yang jual satuan harganya sekitar 70.000 atau 75 ribuan deh. Oh ya, tadi ada yang kelupaan, untuk angle brush contour untuk pipi biasanya aku pakai yang dari e.l.f. Tapi kalau untuk hidung biasanya aku pakai yang dari Lamika Beauty. Ini yang namanya angle brush juga. Dia lebih kecil dan menurut aku ukurannya pas untuk ngekontur hidung. Ya, next kita ke blush brush. Di sini aku punya dua bentuk kayak gini. Yang satu bentuknya fluffy, padat, tapi nggak selebar yang powder brush. Dia tuh fungsinya untuk ngaplikasiin blush on. Dan ini tuh terbuat dari natural hair. Kalau nggak salah ini bulu musang deh ya. Kalau nggak salah ini bulu musang. Dan aku suka. Kemudian ada juga yang bentuknya kayak gini, pipih dan agak melengkung tapi tetap lembut juga. Ini juga berfungsi untuk mengaplikasikan blush on. Yang ini tuh dari e.l.f. harganya 75.000 dan ini dari Morphe. Ini dari set yang black and white Morphe brush set gitu. Next lanjut ke fan brush. Di sini aku punya fan brush dari Wet n Wild. Ini tuh berfungsi untuk ngebersihin misalnya ada eyeshadow yang fall out atau berjatuhan ke bawah. Biasanya aku nyapuinnya tuh pakai ini, dan ini juga bisa digunakan untuk ngeaplikasiin highlighter. Sebenarnya ini nggak penting-penting banget sih, karena untuk nyapuin itu biasa pakai complexion brush atau bisa pakai powder brush, dan untuk ngaplikasiin highlighter bisa juga pakai blush on brush gitu. Oke, next yang terakhir adalah lip brush. Lip brush itu bentuknya biasanya agak runcing, pipih gitu, dan ini tuh berfungsi untuk mengaplikasikan lipstick ke bibir kita. Dan aku di sini punya yang dari Morphe, ini dari set yang black and white brush set gitu, dan ini tuh kalau nggak salah dari setnya yang trendy ya, brush dari trendy merek lokal yang murah meriah itu. Tapi aku hampir tidak pernah menggunakan lip brush di setiap makeup tutorial aku, karena kalau untuk liquid lipstick biasanya brush bawaannya atau aplikatornya itu udah bagus sih, jadi nggak butuh pakai ini. Ya, kira-kira itu detail informasi tentang brush yang biasanya aku gunain di setiap makeup tutorial yang aku bikin. Sebenarnya brushnya lebih dari yang tadi sih, ada beberapa. Cuman yang tadi aku sebutin adalah yang menurut aku penting dan recommended untuk kalian dapetin kalau misalnya kalian lagi cari brush. Temen yang lagi cari brush atau buat teman-teman yang baru mau terjun ke dunia makeup terus pusing kira-kira beli brush apa aja ya, nggak usah langsung sekaligus, tapi nyicil aja sedikit-sedikit, kan namanya juga belajar. Thank you so much for watching. Keep spreading love every time and everywhere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.